Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Edelweiss semuanya, kita kembali lagi nih di Edelweiss Podcast bersama saya, Faza, sebagai host pada tayangan kali ini. Jadi kali ini spesial banget nih ya, kita akan sharing-sharing terkait USG. Tapi USG ini bukan sembarang USG loh ya. Jadi banyak juga nih ibu-ibu hamil, para bunda dan calon bunda, mungkin yang masih penasaran atau masih kurang kenal kayaknya terkait USG ini, atau malah sudah tahu ya. Nah, ini kesempatan buat Sobat Edelweiss semuanya. Kita akan sharing-sharing juga dengan expertnya ya. Nanti kita akan kenalkan juga. Nah, di sini kita akan sharing terkait pemeriksaan kehamilan, apalagi kalau bukan USG ya. Tapi USG seperti apa sih sebetulnya? Nah, mungkin kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Dr. Ita Fatati. Selamat datang Dr. Ita. Selamat datang, terima kasih. Iya, Dr. Ita ini adalah spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis feto-maternal, betul ya dok ya? Iya, Oke, jadi Sobat Edelweiss kita akan membahas terkait USG feto-maternal yang mungkin saat ini dok banyak bunda-bunda dan calon bunda yang udah tahu sebetulnya dok USG feto-maternal itu, tapi masih penasaran itu tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Selama ini mungkin periksa hanya USG biasa mungkin ya, atau ini ada feto-maternal. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga deh dok sama dokter ya. Nah, untuk Sobat Edelweiss yang ada di rumah nih dok ya, penting juga nih pasti kita sebagai orang tua gitu ya, pengen bayinya sehat ya dok ya tentunya gitu. Nah, bagaimana dok kalau misalkan ada kondisi tertentu yang qadarullah tidak sesuai dengan harapan ayah bundanya gitu ya dok ya, apakah mungkinkah itu bisa terdeteksi dok secara lebih dini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih Teh Faza sudah mengundang saya di sini ya, dan Edelweiss juga. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebenarnya untuk kehamilan itu kita sudah melakukan evaluasi pada saat di dalam kandungan. Okay. Nah, pada saat itu kita akan mengevaluasi struktur dari organ janin. Nah, untuk hal-hal tertentu yang itu terdeteksi, kita harus menyampaikan kepada orang tua, walaupun yang kita beritahukan adalah suatu kecurigaan. Okay. Kita akan menyebutkan secara medis suspek, ada kecurigaan bahwa terdapat ini, terdapat itu, tapi itu harus kita jujur kepada pasien untuk menyampaikan hal itu. Oke, seperti itu ya dok ya. Nah, ini kan kita akan sharing juga nih dok terkait kekhawatiran ibu hamil tadi ya gitu kan, mungkin adanya kondisi-kondisi yang nantinya tidak sesuai harapan tadi ya dok ya. Nah, sebetulnya wajar nggak sih dok ada rasa-rasa kecemasan seperti itu ya dok ya pada orang tua, terutama pada ibu ya yang mengandung gitu ya, karena ibunya sering cemas lalu khawatir bayinya berkembang dengan normal nggak ya, itu seperti apa sih dok sebetulnya? Iya, itu sangat wajar ya. Bagaimanapun yang dinamakan kehamilan itu adalah investasi, bahkan investasinya bukan hanya investasi dunia, bahkan investasi akhirat kan gitu ya. Betul. Jadi anak-anak kita itu menjadi suatu harta yang tidak ternilai, dan pasti kita sebagai orang tua pasti menginginkan anak yang sehat, yang tumbuh kembangnya baik dan sebagainya. Tapi perlu diketahui bahwa rasa cemas itu harus bisa ditekan. Pertama dengan cara mengetahui hal-hal yang bisa mengubah perasaan seorang ibu. Kita tahu ada beberapa yang tidak bisa kita hindari, misalkan suatu takdir yang anak kita ternyata ada suatu kelainan dan sebagainya. Itu dengan mengevaluasi lebih dini, kita harus bisa memanage perasaan itu, baik ibu dan suami, untuk mempersiapkan ke depannya nanti, seperti itu ya. Dan itu bisa dipengaruhi oleh hormonan juga, rasa cemas gitu, apalagi saat ini adalah era sosial media ya. Betul dok. Ya, di mana ada TikTok, Instagram dan sebagainya ya, dan itu membuat ibu-ibu banyak sekali informasi yang masuk gitu ke ibu tersebut. Kalau misalkan itu tidak di manage dengan baik, yang ada
adalah kekhawatiran yang berlebihan dan itu akan mempengaruhi hormonal dan itu kurang baik untuk kesehatan ibu itu sendiri. Oke, ya intinya berarti dari kedua orang tua, ayah dan bundanya juga sebisa mungkin harus sehat dulu ya dok ya, dan cemasnya mungkin tidak berlebihan juga ya dok ya. Oke dok, nah untuk tadi kan terkait kecemasan mengenai kalau bagaimana sih dok kalau misalkan kondisi ibunya yang sedang hamil ini memiliki riwayat penyakit-penyakit tertentu nih dok, seperti diabetes atau hipertensi. Nah ada nggak sih dok resiko berpengaruh kelainan pada janin? Nah, ya itu suatu pertanyaan yang bagus ya. Jadi beberapa literatur menyebutkan kadar glukosa yang tinggi pada kehamilan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan organ dan itu bisa terjadi pada pasien-pasien yang diabetes mellitus, baik itu yang sebelum hamil sudah mengidap diabetes mellitus ataupun diabetes mellitus yang terjadi pada kehamilan, misalkan diabetes mellitus gestasional. Nah, karena itu sebaiknya untuk pasien-pasien yang beresiko ada gangguan metabolisme glukosa itu harus dikontrol mulai dari kalau misalkan udah ketahuan dari sebelum hamil ya sejak sebelum hamil atau misalkan ketahuannya pada saat kehamilan itu juga sangat penting. Nah untuk pasien-pasien diabetes mellitus dan hipertensi permasalahan lainnya bukan ke struktur organ juga saja tapi juga ke pertumbuhan. Ya, ke pertumbuhan janin. Pada diabetes sering terjadi makrosomi atau pertumbuhan janinnya berlebih, ya, atau LGA, large for gestational age. Sedangkan pada hipertensi itu juga bisa terjadi IUGR atau pertumbuhan janin terhambat. Nah, masalahnya dua penyakit ini bisa terjadi pada satu tubuh yang bersamaan, gitu. Karena itu penting mengevaluasi kesehatan untuk ibu itu tersebut secara keseluruhan. Oke dok, nah ini dok yang masih jadi penasaran juga untuk banyak ibu-ibu hamil di luar sana ya dok ya. Kok tadi dokter bisa sih menyebutkan misal adanya suatu kelainan misal atau misalnya terdeteksi ada hal-hal yang mungkin tidak normal. Nah itu sebetulnya bisa ketahuan atau bisa dilihat dari mana sih dok? Nah, itu kita evaluasi dari USG. Oke. Ya, dari USG. Nah, untuk USG itu sendiri itu ada beberapa aplikasi ya, kita ada aplikasi 2D, 2 dimensi, terus kemudian Dopplernya untuk aliran darah gitu. Dan mungkin kita bantu juga dengan 3D, 4D seperti itu. Tapi yang terutama itu di 2D seperti itu. Dan itu kita akan mengevaluasi tergantung dari usia kehamilannya. Pada screening trimester 1 itu kita akan melihat hal-hal tertentu yang itu untuk mengevaluasi apakah ada resiko kekelainan kromosom atau tidak. Sedangkan pada trimester kedua atau screening USG fetal-maternal trimester kedua itu kita akan mengevaluasi apakah ada organ-organ yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan normal. Oke, nah yang tadi dok yang disebutkan dokter tadi USG fetal-maternal ya dok ya. Nah sebetulnya apa sih dok USG fetal-maternal itu? Terus bedanya dengan USG yang biasa dilakukan saat kontrol rutin ibu hamil itu apa sih dok? Iya. Nah untuk USG fetal-maternal itu adalah USG yang dilakukan oleh konsultan fetal-maternal. Nah oleh konsultan fetal-maternal itu akan dilakukan screening trimester 1 dan screening trimester kedua. Gitu. Jadi yang kami lakukan di USG screening trimester 1 dan 2 seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk screening trimester kedua itu yang kita evaluasi dari kepala sampai kalau itu memungkinkan sampai ke ujung kaki, yaitu jari-jarinya juga. Ya. Nah, kenapa saya bilang memungkinkan? Karena semuanya itu bisa terjadi tidak sesuai dengan harapan, ya. Misalkan misalkan posisi janinnya, ya. Misalkan bayinya kita ingin melihat wajahnya, tapi kemudian bayinya menutup wajahnya gitu atau dia tengkurap kayak gitu ya. Nah itu agak sulit kita mengevaluasi wajahnya. Kadang kita membutuhkan
intervensi tertentu, misalkan ibunya disuruh miring ataupun kita break dulu biar ibunya istirahat dan sebagainya, nanti kita evaluasi ulang seperti itu ya. Jadi harapannya semuanya bisa terdeteksi kalau misalkan ada kelainan. Oh gitu, oke dok. Jadi mulai tergambar juga ya dok ya, ini ternyata sedetail itu bisa dilakukan atau diperiksa dan dilihat dari USG feto maternal. Nah berarti dok, sebetulnya usia kehamilan yang paling ideal untuk dilakukan USG feto maternal itu usia pada kehamilan berapa dok? Nah, untuk screening trimester 1 itu kita akan mengevaluasi di usia 11 sampai 13 minggu plus 6 hari atau biasanya disederhanakan menjadi 14 minggu. Ya, 11 sampai 14 minggu. Kemudian untuk screening trimester 2 itu sebenarnya di usia 18 sampai 28 minggu. Akan tetapi yang paling optimal itu di usia 22 sampai 24 minggu. Karena di saat itu di screening trimester 2 ya, pada saat itu pembentukan organ-organ sudah terlihat lebih jelas dan ketuban sudah cukup. Nah, jadi istilahnya kita mencari waktu yang tepat di saat janin itu ketika dievaluasi itu bisa optimal. Oke, jadi sudah terbentuk ya dok ya, diharapkannya itu jadi bisa lebih optimal untuk memeriksakan tadi ya dok ya. Berharapnya kita lengkap ya dok ya, dari ujung kepala hingga ujung jari kaki ya dok ya diperiksa. Oke dok, sebetulnya kelainan-kelainan seperti apa aja sih dok yang bisa terdeteksi melalui USG feto maternal ini dok? Ya, kelainan-kelainan yang berhubungan dengan struktur anatomi itu yang bisa dievaluasi. Karena untuk kelainan-kelainan yang ada hubungannya dengan fungsi itu tidak bisa dievaluasi dari USG. Misalkan ketika kita melihat bahwa bola matanya normal gitu ya, tapi apakah fungsi bola mata itu bagus, itu tidak bisa dilihat ya sekarang. Itu fungsi itu dievaluasi pada saat lahir nanti gitu. Nah, untuk kelainan-kelainan sendiri, misalkan pada kepala, misalkan ada cairan yang berlebih di kepala gitu ya, misalkan pada ventriculomegaly ataupun hidrosefalus, ada kelainan struktur organ di otak, itu bisa dievaluasi. Kemudian di wajah juga, misalkan ada sumbing kayak gitu ya, itu juga bisa dievaluasi. Kemudian bawah lagi, kemudian ke kelainan jantung. Beberapa kelainan jantung tertentu itu bisa dengan mudah dievaluasi dengan USG. Tetapi ada beberapa kelainan jantung itu agak sulit juga dideteksi dari USG. Kemudian ke bawah lagi, kemudian ke abdomen atau perut ya, misalkan ada atresia duodenum, adanya masalah di usus 12 jari, itu juga bisa terlihat ya dok ya. Dan di abdomen juga, misalkan di dinding abdomen ya, di dinding abdomen misalkan ada pernah mendengar omfalokel tidak? Apa tuh dok? Nah, omfalokel itu misalkan ada defect di dinding abdomen. Seperti kayak kerusakan seperti itu dok? Atau? Iya, jadi tidak menutup dengan sempurna dan itu membuat organ di dalam perut janin itu ada beberapa yang keluar, misalkan usus ataupun hati kayak gitu. Itu bisa terlihat dari USG atau dari ukuran-ukuran tulang janin itu juga bisa dievaluasi dari USG. Hanya saja mungkin yang perlu disadari bahwa ukuran janin dari orang Indonesia itu berbeda dengan ukuran janin orang luar negeri. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada perbedaan sekitar 2 atau 3 mingguan dari hasil USG ya, misalkan untuk tulang panjang, tulang paha, karena biasanya janin untuk orang Indonesia itu agak sedikit lebih pendek gitu. Yang terpenting adalah tidak ekstrim, karena kalau misalkan pendeknya ekstrim berarti itu sudah masuk ke kelainan gitu. Dan banyak lagi yang bisa dievaluasi. Oke dok, wah menarik juga ya dok ya, ini bisa dengan istilahnya dengan detail ya dok ya, kita mengetahui tadi ya dok ya kondisi-kondisi fisik terutama ya dok ya dari organ-organ tubuh janin.
Oke dok, nah kalau misalkan tadi ditemukannya dok ya adanya kelainan-kelainan sejak USG feto maternal yang pertama misal sudah ketahuan ya dok ya. Nah sebetulnya apa sih dok yang bisa dipersiapkan oleh orang tua nanti untuk kedepannya dok? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus karena sebenarnya untuk USG itu adalah mempersiapkan nantinya pada saat persalinan ya. Nah, kalau misalkan ada ini kita misalkan aja ya, karena bisa aja organ kelainannya itu banyak gitu ya. Saya mencontohkan beberapa aja, misalkan kelainannya pada organ di saluran cerna. Ya. Berarti pasien itu harus melahirkan di rumah sakit yang ada dokter bedah anaknya. Iya. Itu berarti satu hal yang bisa dipersiapkan juga ya dok ya. Nah, ini kebetulan nih akan ada di Maret nanti ada birth defect D gitu ya. Nah, ini yang penting untuk diketahui karena ada suatu kelainan-kelainan yang ketika ditangani sejak saat lahir itu outcome-nya bisa sangat bagus sekali dibandingkan dengan keterlambatan. Betul. Contohnya misalkan gastrosisis. Gastrosisis itu adalah suatu kelainan defect di dinding abdomen sehingga ususnya keluar. Ya. Nah, ketika itu tertanganin oleh dokter bedah anak, ya pada sesaat setelah lahir itu ternyata luarannya sangat bagus dibandingkan kalau misalkan pasien ini melahirkan di vaskes tertentu gitu ya, dan di sana tidak ada dokter bedah anak, kemudian dirujuk ke rumah sakit yang ada dokter bedah anaknya dan itu membutuhkan waktu rujukan. Nah, itu hasil luarannya tidak seoptimal kalau misalkan langsung ditanganin pada saat dilahirkan. Ya, jadi kalau kasus-kasus seperti ini, misalkan gastrosisis itu saya sering berkolaborasi dengan dokter bedah anak dan dokter neonatolog. Kalau di sini di Edelweiss itu dokter bedah anaknya ada dokter Dian Adi ya. Betul. Ada dokter Dian Adi. Nah, itu kita sering kolaborasi dan ketika saya melakukan operasi sesar pada pasien karena itu harus terjadwal ya. Betul. Itu dokter Dian Adi sudah siap tuh di sebelah dan dokter neonatolognya gitu ya, udah siap di sebelah. Ketika janinnya itu lahir langsung dibawa tuh ya pasien, langsung dibawa. Langsung tindakan berarti untuk bayinya ya dok ya. Langsung tindakan untuk bayinya gitu ya, dan itu langsung distabilkan oleh dokter neonatolognya. Kemudian setelah aman baru diserahkan ke dokter Dian Adi untuk ditutup. Ya, untuk ditutup dan agar ususnya itu bisa masuk ke rongga abdomen lagi. Oke dok, jadi tadi mungkin salah satu aja dok ya ditemukannya kelainan tadi dok ya. Berarti sebegitunya penting ya dok ya deteksi tadi dari USG feto maternal, karena itu baru satu contoh ya dok ya. Belum lagi misal ditemukan kelainan-kelainan lain yang pastinya nanti juga ke depannya akan dipersiapkan juga lebih matang lagi dok ya untuk kelahiran ya dok ya, supaya sesuai dengan slogan Edelweiss ya, lebih tenang juga nih nanti untuk ayahnya, untuk bundanya juga untuk bayinya ya dok ya. Oke dok, nah ini dok banyak juga nih ya keraguan-keraguan atau masih kebingungan juga nih dari para calon bunda. Sebetulnya USG feto maternal itu aman gak sih dok dilakukan untuk ibu dan janinnya? Iya, jadi untuk USG ya, karena dia menggunakan gelombang suara itu insya Allah sudah terbukti keamanannya untuk janin ya. Dan yang terpenting adalah settingan dari USG-nya itu sendiri ya. Jadi di USG, alat USG itu ada yang kita sebut dengan thermal index seperti itu. Nah, itu harus sesuai untuk kebutuhan obstetri dan ginekologi. Jadi bukan radiasi yang kita berikan ke janinnya, insya Allah lebih aman. Ya. Oke dok, sudah terjawab ya. Jadi untuk bunda-bunda yang sedang mengandung mungkin ya, yang mau USG feto maternal, insya Allah dipastikan aman karena tadi tidak menggunakan gelombang radiasi, tapi menggunakan gelombang suara ya dok ya. Oke dok, nah banyak juga nih dok yang bertanya, sebetulnya USG feto maternal ini wajib nggak sih dok? Kalau boleh jujur ya, tidak. Yang wajib itu sholat.
Betul dok. Ya, jadi itu pilihan Oke. pilihan untuk dilakukan USG fetal maternal gitu ya. Kalau saya bilang wajib, ibu saya dosa karena ibu saya zaman dulu tidak melakukan USG fetal maternal ya. Jadi bukan sesuatu yang wajib, tapi memang suatu hal yang dianjurkan Oke. karena kita akan berusaha, kita akan ikhtiar untuk mengevaluasi kondisi janin, dan itu akan tersampaikan ke orang tua dan ke dokter yang merujuk gitu ya, dokter kandungan yang merujuk, agar bisa dipersiapkan hal-hal yang bisa dilakukan di dalam kandungan ataupun nanti ketika dilahirkan. Oke dok. Nah untuk tadi dok yang mungkin ada beberapa kategori pasien yang dianjurkan ya dok ya untuk USG fetal maternal itu seperti apa sih dok? Untuk USG screening ya, dulunya memang ditekankan untuk usia-usia yang beresiko. Oke. Ya, misalkan di atas 35 tahun, apalagi yang usia di atas 40 tahun. Tapi untuk saat ini, untuk rekomendasinya, semua kehamilan disarankan untuk dievaluasi. Oke. Gitu ya. Karena untuk kelainan-kelainan pada janin tidak hanya terjadi pada usia-usia maternal di atas 35 tahun. Itu. Dan untuk kelainan-kelainan pada janin itu tidak hanya disebabkan yang berhubungan dengan usia, tapi disebabkan hal-hal lain, misalkan infeksi dan sebagainya. Itu. Oke dok. Nah dok, ini ada pertanyaan juga nih ya dok ya, yang terkait USG fetal maternal. Sebetulnya apakah sih dok USG fetal maternal itu bisa salah dok, atau selalu benar untuk mendeteksi dok? Bagaimana tuh dok? Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi untuk pemeriksaan di dunia medis itu memang ada angka keakuratannya, atau angka kesalahannya. Sama juga dengan USG yang dilakukan oleh konsultan fetal maternal. Banyak faktor yang mempengaruhi kesalahan-kesalahan USG dari fetal maternal. Ya, mulai dari jenis alat USG-nya, kemudian jumlah ketuban pada janinnya gitu ya, kemudian posisi janin, dan tebal dinding perut ibu juga mempengaruhi. Ya, karena semakin tebal itu gelombang suara yang dihantarkan itu semakin kurang optimal. Gitu ya, jadi banyak faktor, apalagi kalau misalkan ibu tersebut terkena misalkan infeksi tertentu yang tadi saya sampaikan ya, pada saat setelah dilakukan USG itu bisa aja terjadi. Dan kalau misalkan toksoplasma ya, Betul. Dan yang itu menyebabkan adanya gangguan dari metabolisme atau aliran cairan di otak, sehingga itu bisa menjadi penyebab dari ventrikulomegali atau tertimbunnya cairan di otak itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kesalahan-kesalahan USG fetal maternal. Oke, tapi ada satu nih yang mungkin sekarang lagi booming ya, yaitu gender reveal ya. Iya betul. Itu boleh ya saya sambil cerita pengalaman saya praktek. Jadi Oke, boleh, sekarang itu terus terang teman-teman ada dari teman-teman Obgyn ya, di ginekologi ada kekhawatiran nih untuk menentukan jenis kelamin. Betul. Ya, kenapa? Karena sekarang gender reveal lebih heboh daripada acara misalkan tunangan dan sebagainya ya. Lebih meriah kayaknya dok, untuk saat ini dan dok, biayanya betul. cukup besar gitu ya. Jadi kalau itu terjadi kesalahan, aduh, jadi sangat kecewa pasti orang tuanya. Padahal ada faktor-faktor tertentu yang bisa menjadi kesalahan dari penentuan jenis kelamin. Ya, pertama genetik. Ada kelainan-kelainan yang itu tidak terpantau pada saat ini. Gitu, tidak terpantau pada saat di dalam kandungan, bahkan bisa berubah pada saat dia dewasa. Ya, pada saat dewasa ya, kok bisa berubah jenis kelaminnya? Ya, bisa. Ya, kita ada yang kita sebut dengan ambigu genitalia, atau ada juga yang PAIS ya, partial androgen insensitivity syndrome, yaitu dimana kelihatannya seperti perempuan pada saat anak-anak, tapi pada saat akil balik ketika hormon testosteronnya tinggi berubah itu dia menjadi laki-laki ya dok ya. Iya, dan akhirnya
ketahuannya pada saat dia sudah dewasa bahwa terjadi ada perubahan, itu bisa ya. Posisi janin juga bisa ya untuk menjadi faktor kesalahan pada saat deteksi jenis kelaminnya gitu. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Ada pasien saya yang dari kebetulan dia pada saat kehamilannya ada beberapa saat di luar negeri gitu ya, dan dokternya ternyata tidak mau waktu ditanyakan jenis kelaminnya gitu. Tidak mau menyebutkan. Pada saat itu dokternya katanya menyampaikan kalau kamu ingin menentukan jenis kelamin, kamu harus melakukan NIPT atau amniocentesis. Karena itu akan ketahuan nih XX atau XY dari kromosomnya gitu. itu ya dok ya. Dan itu lebih akurat ya dibandingkan kita hanya melihat struktur anatomisnya. Karena bisa aja kita sebut perempuan, ternyata janinnya itu mengalami mikropenis. Itu bisa karena ya, belum terlihat ya dok ya, bisa kecil, kecil betul. Atau kita sebut ibu ini sepertinya laki-laki gitu ya, padahal janinnya itu seharusnya XX atau perempuan, tapi terjadi pembesaran dari klitorisnya atau kita sebutnya klitromegali, itu bisa. Jadi banyak juga ya dok. Banyak faktor. Ya. Dari yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Ita ya dok ya terkait USG fetomaternal dan mungkin bisa memprediksi, bukan memprediksi ya, bisa mendeteksi ya dok ya, mendeteksi kondisi-kondisi janin yang lebih detail, terutama dari kondisi fisik atau organ tubuh ya dok ya. Oke dok, setelah itu dok untuk sebagai apa ya, sebagai pesan mungkin ya dok ya untuk para bunda dan calon-calon bunda di luar sana, Sobat Edelweiss, ada kasih dok closing statement atau penutup dari dokter terkait kehamilan dan pemeriksaan USG screening dok, silakan dok. Iya, nah setiap detik kehamilan itu merupakan suatu harapan. Dan untuk pemeriksaan USG bukan suatu hal yang memberi kepastian, tapi paling tidak kita melakukan suatu ikhtiar untuk persiapan dan memberikan harapan yang lebih baik untuk buah hati. Terima kasih. Oke dok, terima kasih banyak Dokter Ita sudah sharing-sharingnya dok ya terkait USG. Insya Allah nanti kita akan sampaikan juga untuk bekal ya dok ya untuk para bunda dan calon bunda dalam mempersiapkan kehamilan dan juga yang pastinya kelahiran sang buah hati nanti ya dok ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Ita, dan kita juga ini sharing-sharing edukasi kesehatan untuk terkait tadi ya dok ya, hari defek, apa dok boleh disebutkan lagi, defek ya, Birth Defect Day. Birth Defect Day ya di bulan Maret. Oke, dan mudah-mudahan dengan adanya pemeriksaan yang rutin ya, termasuk USG fetomaternal juga diharapkan tadi dok ya tidak ada atau bisa diharapkan untuk kelahiran bayi yang sehat ya dok ya, untuk harapan kita semua sebetulnya itu ya dok ya. Oke dokter, terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Nanti kita akan sharing-sharing lagi terkait kasus-kasus atau edukasi kesehatan untuk di Objin ya dok ya. Dan karena masih banyak lagi dok nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Edelweiss di luar sana dok. Oke Sobat Edelweiss, itu tadi kita udah sharing-sharing ya terkait USG fetomaternal yang begitu penting juga ya dilakukan untuk mempersiapkan kelahiran yang sehat untuk sang buah hati. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Dokter Ita Frati sebagai narasumber kali ini. Dan untuk Sobat Edelweiss, para bunda dan calon bunda, ada kabar bahagia juga nih ya. Kita spesial juga dalam memperingati Birth Defect Day di bulan Maret. Kita ada promo bundling, yaitu USG fetomaternal sudah free dengan konsultasi dokter Objin subspesialis fetomaternal. Juga ada promo lainnya, yaitu pemeriksaan kehamilan atau kita sebut dengan ANC, juga USG fetomaternal ini akan ada harga spesial juga nih ya. Dan untuk informasi lengkapnya bisa dicek di Instagram @Edelweiss Hospital. Nah di situ banyak banget update-update terkait promo, terkait edukasi kesehatan yang pastinya ini kita mempersiapkan untuk seluruh Sobat Edelweiss agar
bisa lebih tenang. Oke, kita ketemu lagi nanti di Edelweiss Podcast berikutnya yang pastinya kita akan menghadirkan narasumber yang oke banget ya, yang pastinya kita akan terus menebarkan manfaat untuk Sobat Edelweiss. Sampai bertemu di Edelweiss Podcast selanjutnya. Saya Faza, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.